Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dan dalam edisi kali ini, kita akan merenungkan satu tema, Roh Kudus memberi hikmat. Dasar perenungannya diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10 ini saudara sebenarnya merupakan bagian dari percakapan yang terjadi di dalam persidangan terhadap seorang tokoh Kristen yang bernama Stefanus. Nah, di dalam persidangan itu kemudian Stefanus harus mempertanggungjawabkan imannya kepada Kristus. Dan di dalam mempertanggungjawabkan itulah kemudian di ayat 10 dicatat mereka, yaitu orang-orang yang menyidang Stefanus, tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, di sini agak hati-hati bahwa hikmat yang dimiliki oleh Stefanus pada waktu itu bukanlah kemampuan untuk bersilat kata, bersilat lidah, bermain kata, memutarbalikkan ini dan itu sehingga saking pinternya bisa seperti seorang jaksa atau seorang pembela yang bisa memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tidak, saudara. Hikmat yang dimiliki oleh Stefanus bukan hikmat bukan kecerdasan untuk bisa bersilat lidah. Tetapi hikmat di sini adalah hikmat yang membuat Stefanus mampu memaparkan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Sebelumnya saudara ada pemahaman yang salah tentang perjanjian lama. Ada pemahaman yang salah tentang siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Tetapi Stefanus dengan hikmat yang dari Roh Kudus yang menolong dia, mendorong dia untuk berbicara, pada akhirnya bisa menjelaskan siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa Yesus itu tidak bertentangan dengan pengajaran Taurat yang mereka miliki. Dan itu saudara yang terjadi pada Stefanus. Lalu di bagian akhir dikatakan mereka tidak sanggup melawan roh yang mendorong dia berbicara. Ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa kemampuan Stefanus bukan berdasarkan kecerdasan intelektualnya Stefanus, tetapi itu adalah hasil karya Roh Kudus. Di sini kita boleh teringat bagaimana Tuhan Yesus berkata, "Jangan engkau takut ketika engkau dibawa ke pengadilan, karena Aku akan menolong engkau untuk mengatakan apa yang harus engkau katakan." Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita minta pertolongan Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, kita minta tolong Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Itu tidak boleh di dalam pengertian hikmat untuk bisa mengakali sesuatu. Hikmat untuk bisa memiliki kemampuan menyiasati sesuatu, membuat trik, membuat perangkap. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari iblis. Hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang membuat kita berbicara tentang kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara sekalian, seringkali persoalan-persoalan hidup kita justru diakibatkan oleh ketidakadaan hikmat.
kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan sehingga kita mengambil langkah yang salah. Keputusan kita keputusan yang blunder, keputusan yang salah. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, setiap saat, setiap kali mengambil keputusan, kita butuh hikmat dari Tuhan supaya keputusan kita bukan langkah yang blunder, bukan keputusan yang salah. Dan biarlah apa yang dialami oleh Stefanus boleh mendorong kita untuk memiliki satu kerinduan yang besar, yaitu meminta hikmat dari Tuhan, meminta Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa melangkah dengan hikmat. Dan itu berarti melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang membuat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan demikian bisnis kita bukan bisnis yang kotor. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan hidup yang tricky, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menghayati kehidupan yang penuh hikmat. Tuhan Yesus memberkati.